Selamat pagi, siang, atau malam kepada dosen pengampu. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai pengolahan limbah deterjen yang disusun oleh saya sendiri, Renat Harin Letwin, Aurelius Marcelino Laksana, Gabriela Jodi Nitapda, Yeskia Albertus Wijaya, dan Alexandra De Jesus Fernandes. Mungkin akan saya lanjutkan kepada sebab pendahuluan. Deterjen adalah bahan pembersih yang umum yang digunakan oleh masyarakat baik di bidang industri rumah tangga, perhotelan, rumah sakit, dan lainnya. Penggunaan deterjen yang terus-menerus dan tanpa pengolahan yang benar dapat menyebabkan jumlah limbah deterjen tinggi di perairan yang dimana dapat berdampak buruk bagi perairan dan bersifat toksik pada organisme perairan. Pengolahan yang dapat dilakukan yaitu proses koagulasi dan flokkulasi. Secara umum ada beberapa bahan yang ada di dalam deterjen seperti surfaktan. Nah, ini menurunkan tegangan permukaan air sehingga dapat melepaskan kotoran yang ada pada bahan pakaiannya. Lalu surfaktan kationik ini sifatnya toksik, jadi jika tertelan itu bahaya dan membentuk klorobenzen yang sifatnya racun dan berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya adalah filler yang merupakan bahan tambahan untuk deterjen dengan menambah kuantitas dan dapat memadatkan, namun tidak dapat meningkatkan daya cuci. Lalu untuk kandungan dari surfaktan anionik yang terdapat pada limbah deterjen ini dapat mengganggu ekosistem perairan karena sulit untuk didegradasi secara alami. Dengan tertutupnya permukaan air ini akan menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam air, sehingga hewan-hewan yang hidup pada perairan tersebut akan mati. Terdapat beberapa kandung pencemar yang terdapat pada limbah cair deterjen, yaitu ada COD, Chemical Oxygen Demand, dan BOD, Biochemical Oxygen Demand. Salah satu cara untuk mengurangi kadar COD dan BOD ini yaitu dengan pengolahan air limbah. Salah satu caranya dengan proses koagulasi flokkulasi. Oke, koagulasi sendiri adalah pencampuran koagulan atau bahan kimia dengan pengadukan secara cepat. Sementara flokkulasi sendiri adalah proses pengumpulan partikel dengan muatan tidak stabil yang akan saling bertabrakan sehingga membentuk kumpulan partikel dengan ukuran yang lebih besar yang disebut flokulan atau flok. Pengelolaan limbah dengan koagulasi flokkulasi umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: suhu air, derajat keasaman atau pH, jenis koagulan, tingkat kekeruhan, dosis koagulan, kecepatan pengadukan, alkalinitas, dan kadar ion terlarut. Next. Jenis koagulan yang dapat digunakan dalam proses pengelolaan limbah cair adalah koagulan organik, koagulan anorganik, dan koagulan polimer. Next. Dalam penerapan proses koagulan dan flokkulasi, salah satu penerapan proses tersebut adalah dengan pengelolaan limbah cair dengan menggunakan metode bench, kemudian ditambahkan bahan-bahan kimia seperti kapur dan polialuminium klorid terhadap air limbah bekas penggunaan deterjen seperti pada lampiran gambar di sebelah. Next. Oke, berikutnya pengendapan partikel. Limbah cair deterjen yang telah diberi koagulan serta flokulan, kapur, dan PAC dengan cara jar tes mengalami penggumpalan dan dilanjutkan dengan sedimentasi, yaitu metode pemisahan antara padatan dengan cairan atau slurry menggunakan gaya gravitasi. Kriteria clarifier untuk proses sedimentasi antara lain harus memiliki efisiensi yang tinggi, di mana air limbah deterjen harus dapat terdistribusi dengan baik atau memiliki pola aliran hidrolik ketika masuk ke dalam tangki, dan setelah partikel mengendap harus dapat terkumpul tanpa menyebabkan arus hidrolik yang bisa mempengaruhi proses sedimentasi yang berlangsung. Next.
Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, untuk mengurangi kadar COD dan BOD yang ada pada limbah deterjen, diperlukan pengolahan limbah cair yang sederhana, mudah diaplikasikan, biaya yang relatif murah, dan mampu memenuhi baku standar mutu. Salah satunya yaitu dengan proses koagulasi flokulasi. Yang kedua, penggunaan koagulan yang sesuai mempengaruhi pengolahan limbah deterjen dengan proses koagulasi flokulasi. Yang ketiga, pada proses pengolahan limbah deterjen, koagulasi dan flokulasi dilakukan menggunakan metode batch, di mana prosesnya efektif, koagulan PAC, polyaluminium chloride, dan kapur. Yang keempat, proses koagulasi flokulasi membutuhkan tangki pengendapan primer untuk dapat memisahkan flok-flok yang ada pada limbah deterjen dan memperoleh nilai BOD yang kecil. Dan yang terakhir, proses pengendapan partikel dilakukan berdasarkan prinsip gaya gravitasi, di mana ukuran, viskositas, densitas, serta berat partikel akan mempengaruhi laju pengendapan ke dasar clarifier. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.